Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Iya, apa? Iya, gini Bu. Ini kan saya dapat tugas dari Diklat Guru Penggerak itu untuk mempelajari beberapa studi kasus yang terjadi di sekolah-sekolahan. Sama sekolah kita juga sebetulnya kasusnya itu mirip-mirip Bu. Nah ini saya dapat jatah untuk studi kasus yang ketiga. Nih, seperti ini nanti saya minta pendapat dari panjenengan bagaimana cara membuat keputusan untuk kondisi yang seperti tertera dalam kasus ketiga ini. Minta tolong nanti untuk memberi masukan atau pendapat cara memutuskan jika kita menghadapi kasus seperti ini. Tapi kalau boleh saya bacakan dulu nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, biar lebih jelas lagi. Ya, untuk studi kasus ketiga ini Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, yaitu Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana ini adalah kepala sekolah yang baru, bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Nah, hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan, kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, kalau Ibu sebagai guru bahasa Indonesia di SMA seperti ini, bagaimana menurut Ibu? Apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk menanggapi apa yang diminta oleh Ibu Kepala Sekolah yang baru ini? Ya. Saya mau jawab sebisanya ya Bu ya. Iya, pendapat Ibu sendiri saja ya. Secara gimana ya, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, kita yang mengenal murid-murid kita, itu menurut Ibu bagaimana? Ini memang kadang terjadi dilema Bu, apalagi ini bagi Ibu ini di sini kan Ibu kepala sekolah baru, jadi belum tahu kondisi senyatanya di sekolah ya kita ini. Tapi ya tetap karena dia sebagai kepala sekolah, kita biasanya tetap harus mengikuti aturan yang dia buat. Biasanya kita ya guru biasa ikut saja, ikut pimpinan ya harus mengikuti itu. Jadi yang meskipun kita juga jadi beban, tapi ya tetap harus kita laksanakan sebisanya dan berbagai cara. Tapi ya kalau saya menaikkan nilai anak itu ya tidak asal sembarang menaikkan, jadi tetap dilihat dari berbagai sisi atau segi. Misalnya dari sisi siswa itu, jadi karena instruksi dari atasan, tetap saya mengubah nilai anak itu, dan mungkin langkah dari yang bisa saya ambil misalnya hanya dengan menambah atau
menambah nilai anak itu dari tugas tambahan. Berarti nilai anak dinaikkan tapi tidak cuma-cuma seperti itu ya Bu? Iya, jadi ya anak juga ikut merasa dia bertanggung jawab terhadap nilainya sendiri. Mengapa saya, jadi anak itu juga tahu mengapa ada tambahan tugas, karena juga pasti gurunya, saya sebagai guru kan memberitahu anak itu mengapa ada tugas tambahan gitu. Dengan tugas tambahan entah apa, misalnya tugas membuat rangkuman atau isi sederhana, terutama bagi anak-anak yang nilainya masih kurang. Selain itu tambahan nilai bisa saya pertimbangkan dari sikap anak, keaktifan anak di kelas selama pembelajaran, dan sikapnya atau perilakunya selama di sekolah atau gimana. Berarti itu nggak keberatan kalau misalnya untuk kita itu berkoordinasi dari mulai guru kelas 10, 11, 12 untuk membuat nilai anak itu dalam grafiknya itu selalu naik seperti itu, tidak keberatan itu ya? Itu memang sebenarnya kan tujuan kita yang baik itu memang grafiknya bisa naik loh ya, nilai anak, tapi itu butuh harusnya kerjasama dari mulai kelas bawah, mulai dari kelas 10 ya itu tadi ya. Nah itu, jadi tidak hanya langsung misalnya saya berada di kelas yang paling akhir, kalau nilai di bawahnya kurang sekali kan juga bebannya semakin berat di kelas yang atas sendiri. Jadi memang butuh kerjasama. Kalau memang kita diminta untuk itu, targetnya berapa persen itu kita penuhi, itu kerjasama dari kelas bawah. Ya, misalkan nanti Bu sudah beberapa anak itu bisa terjaring PTN melalui jalur rapor. Ibu tidak khawatir misalnya nanti di sananya gitu ternyata dia tidak sesuai dengan nilai rapor yang kita berikan, itu ngaruh nggak Bu? Ada perasaan seperti itu tidak ya? Dalam menambah nilai memang ada rasa itu juga Bu, karena kita juga harus bertanggung jawab. Nilai yang kita berikan itu sesuai tidak dengan kemampuan anak. Jadi kan dalam memberi nilai tidak asal memberi nilai. Terus misalnya ini tadi kan nilai yang ini sudah terkumpul gitu ya. Kalau misalnya tinggal 4 hari Ramadan kemudian Bu Kepala menghendaki perubahan nilai, sikap panjenengan bagaimana? Sebenarnya kita bisa sampaikan juga Bu, misalnya untuk sementara ini tinggal 4 hari ya Bu ya. Iya. Apa bisa, apa bisa mengubah semuanya itu dalam 4 hari itu kan kita juga butuh pemikiran. Kan tugasnya dari mana itu? Kan belum kita berikan. Iya. Kalau memang keputusannya disuruh menaikkan pas tinggal 4 hari. Berarti menurut jenengan untuk yang semester ini ya dibiarkan seperti itu dulu atau akan dirubah atau untuk kedepannya saja? Kalau saya pribadi, ya sebenarnya ini tetap ini dulu, karena tinggal 4 hari kita tidak memberi tugas anak, dan kita sepertinya juga enggak mau kalau nanti kan jadi terbiasa anak itu kok nilainya jadi langsung bagus-bagus, dia tidak sesuai dengan kerjanya. Jadi kalau bisa misalnya kita sampaikan ke kepala sekolah, sementara untuk saat ini semester 1 nilai tetap itu dulu, baru nanti di semester 2 dan seterusnya. Iya itu, dan kerjasama dari kelas lain itu juga yang penting. Jadi pada intinya kalau Bu Erni ya tetap harus istilahnya mentaati apa yang diperintahkan oleh kepala sekolah ya, tapi tetap nanti cari jalan tengah bagaimana supaya nilai yang diberikan itu ya tidak cuma-cuma kan ya. Jadi anak juga merasa punya tanggung jawab, dan kita juga punya tanggung jawab ke depannya bahwa anak-anak itu harus mengerti bahwa nilai yang mereka dapatkan juga tidak cuma-cuma saja. Iya. Makasih Bu Erni, ini akan menjadi masukan buat saya nanti kedepannya dalam studi kasus apa yang panjenengan sampaikan bisa menjadi acuan buat saya untuk kasus-kasus yang lainnya. Jadi sebagian besar mungkin pendapat para guru itu juga berbeda-beda ya, tapi
Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa guru itu juga punya prinsip tersendiri untuk memutuskan suatu. Ya mungkin ada juga guru yang langsung aja nggak masalah apa-apa, tapi khusus saya pribadi itu juga beban. Sepertinya nggak rela kalau hanya beri cuma-cuma seperti itu. Kasihan anak yang sungguh-sungguh belajar. Nilainya sama dengan anak yang santai aja. Itu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Semoga nanti saya bisa masukkan dalam studi kasus yang lain. Dan terima kasih untuk masukannya. Sama, tapi mungkin banyak kekurangan atau mungkin ya. Itu saja Bu Erni. Terima kasih. Siang.